Hello my friend, kembali lagi bersama aku, Iboy, sang fans legendaris dunia sepak bola. Tahukah kalian my friend, di dalam sebuah tim sepak bola ada posisi kiper ketiga di dalamnya. Dan apa yang dirasakan oleh seorang penjaga gawang pilihan ketiga tersebut? Inilah kisah kiper ketiga Juventus, Carlo Pinsoglio. Tapi sebelum Iboy lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share agar Iboy semakin senang. Haha. Juga silahkan tulis di kolom komentar untuk request cerita dan momen sepak bola yang ingin Iboy ceritain ke kamu. Carlo Pinsoglio lahir pada 16 Maret 1990. Memulai karir sepak bola di tim junior Juventus sejak tahun 2000 hingga 2010. Setelah promosi ke tim utama, Pinsoglio dipinjamkan ke tim Lega Pro, FC Viareggio pada musim 2010-2011. Dan ia menjadi penjaga gawang utama di sana dengan melakoni 25 pertandingan. Dan di musim berikutnya, ia bersama Ciro Immobile dipinjamkan Juventus ke klub Serie B Pescara. Namun, Pinsoglio hanya menjadi pelapis luka Anania di sana. Kemudian, Pinsoglio dilepas Juventus pada tahun 2012 untuk bergabung dengan klub Serie B Vicenza. Namun, ia menjadi pilihan kedua di sana setelah Alberto Friesen di musim pertamanya. Kemudian, Pinsoglio memulai musim 2012-2013 sebagai penjaga gawang utama. Sebelum akhirnya ia kalah bersaing dengan pendatang baru Nicolas Bremek yang datang pada bulan Januari. Pinsoglio pun sempat mencicipi masa pinjaman ke klub Modena. Pada akhirnya, Juventus dan Pinsoglio CLBK nih my friend. Pada tahun 2014, Juventus merekrutnya kembali ke Turin. Namun, kesempatan bermain dengan tim utama tak kunjung datang. Seperti sebelumnya, ia kemudian dipinjamkan klub-klub lain, seperti Modena, Livorno, dan Latina. Dan akhirnya di musim 2017-2018, Pinsoglio mendapatkan kesempatan berseragam tim masa kecilnya dan melakukan debut dengan baju Bianconeri. Selamat Pinso! Di pekan terakhir Serie A 2017-2018, Juventus menghadapi Hellas Verona. Pinsoglio dimasukkan pelatih Massimiliano Allegri pada menit ke-64 untuk menggantikan Gianluigi Buffon. Tepuk tangan membahana di Juventus Stadium. Tentu saja bukan untuk Pinsoglio, melainkan untuk Gianluigi Buffon. Karena laga tersebut menjadi laga perpisahan untuk Buffon yang di musim berikutnya akan pindah ke Paris Saint-Germain. Usai laga tersebut, Pinsoglio tetap harus duduk lama di bangku cadangan. Kesempatan bermain bagi Juventus baru didapatnya lagi pada pertandingan terakhir Serie A 2018-2019 melawan Sampdoria. Pada musim 2019-2020, sekali lagi Pinsoglio tak banyak beraksi di lapangan, lantaran statusnya hanyalah kiper ketiga. Walau demikian, ia begitu menonjol di pinggir lapangan dan media sosialnya. Pria setinggi 194 cm ini terlihat akrab dengan seluruh penggawa Bianconeri. Sebagai informasi nih ya my friend, Pinsoglio kayaknya cuma main 1 kali dalam 1 tahun. Itu pun di pertandingan-pertandingan terakhir untuk Juventus. Keakraban Pinsoglio bersama rekan-rekannya di bangku cadangan Juventus semakin jelas terlihat. Terlebih lagi di masa pandemi ini, di mana stadion tidak diisi oleh penonton. Tentunya kita bisa melihat gerak-gerik setiap pemain dengan mudah. Pinsoglio seringkali tertangkap kamera sedang berbicara akrab dengan rekan-rekan setimnya. Dan di lain kesempatan, ia terlihat selalu meneriakkan kata-kata penyemangat dari pinggir lapangan. Tentunya untuk menyemangati rekan-rekannya yang sedang bertanding. Maka nggak heran kalau kita sering melihat para pemain Juventus termasuk Cristiano Ronaldo merayakan gol dengan memeluk Pinsoglio di pinggir lapangan. Sebuah hal yang sangat amat layak dicontoh oleh semua pihak nih. Di luar pertandingan, Pinsoglio juga adalah sosok yang menyenangkan. Hal ini bisa dilihat dari unggahan-unggahan di akun Instagram miliknya @CarloPinsoglio. Ia begitu rutin mengunggah foto-fotonya bersama tim. Saat tim menang, ia memberi selamat. Dan saat tim kalah, ia selalu memberikan semangat. Dan saat momen Gianluigi Buffon memecahkan rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Serie A sepanjang masa di pertandingan derby menghadapi Torino, Pinsoglio juga tak lupa memberikan selamat dengan mengunggah foto sang legenda disertai tulisan yang berbunyi, "Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakannya, Gianluigi Buffon, Turin tetap putih hitam."
Dan hasil dari ketulusan hatinya mendukung tim yang sedang bertanding membuat Cristiano Ronaldo menjadikan dirinya sebagai sahabat dekatnya. Ronaldo sempat mengajak Pinsoglio berlibur bersama, dan ada momen langka nih di Instagramnya my friend. Jarang-jarang nih Ronaldo mengomentari postingan orang, dan Pinsoglio pernah mendapatkan komentar dari sang mega bintang tersebut. Wah, jarang-jarang nih bisa dikomen oleh pemegang rekor follower terbanyak Instagram. Itulah Carlo Pinsoglio, sosok yang mengisi posisi pemain paling gak penting di Juventus. Perannya tidak terlihat secara jelas oleh fans, tapi energi positifnya bisa dirasakan oleh rekan-rekannya di ruang ganti. Kecintaannya terhadap klub terlihat jelas dari sikap dan komitmennya, meskipun ia lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Namun, selama memperkuat Juventus, Pinsoglio tercatat meraih 3 Scudetto dari musim 2017 hingga 2020. Dan juga Coppa Italia musim 2017-2018 serta Piala Super Italia 2018. Mungkin saat masih muda dulu, Pinsoglio pernah bermimpi akan menjadi sosok penjaga gawang yang hebat dan menjadi legenda bagi klub tanah kelahirannya. Namun, ekspektasi tak sesuai dengan realita. Ia pun menjadi kiper ketiga selama bertahun-tahun. Tetapi, tak sedikit pun kekecewaan tergambar di wajahnya. Sosoknya selalu ramah dan penuh senyum. Mungkin ia sadar bahwa dalam hidup, setiap orang punya perannya masing-masing. Tidak semua orang ditakdirkan menjadi pemeran utama. Beberapa harus rela menjadi pemeran pembantu yang jauh dari puja-puji dan sorotan. Tak ada yang salah dengan itu. Semuanya tergantung kepada pilihan masing-masing. Dan Pinsoglio memilih untuk melakukan yang terbaik sesuai kapasitas dan perannya. Salam Iboy, sang fans legendaris dunia sepak bola.